warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast promosi kesehatan. Nah, podcast ini hadir sebagai media edukasi di dalam promosi kesehatan berbasis teknologi digital dan kearifan lokal Aceh. Nah, untuk saat ini kami sedang menjalankan suatu program kesehatan di mana program ini berupaya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak di dalam masyarakat dan diunggah ke dalam bentuk video digital sehingga masyarakat bisa lebih banyak mengakses video di dalam era modern sekarang. Saat ini kami menghadirkan salah satu narasumber terbaik di Aceh, apalagi di kampus yang sangat populer di Aceh. Apa itu kampusnya? Yaitu kampus Poltekkes Kemenkes Aceh. Nah, beliau merupakan salah satu dosen yang sangat terbaik khususnya di jurusan kebidanan Banda Aceh. Nah, beliau sudah mengabdi selama 22 tahun sebagai dosen di instansinya tersebut. Nah, langsung saja kita kenalkan dengan Ibu Anita SSC MTH. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Nah, untuk sekarang apa ini kesibukan Ibu? Ya, saya kebetulan juga karena dosen ya, jadi biasa dengan mahasiswa proses belajar mengajar, kemudian penelitian dan pengabdian sebagai tugas saya untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti itu ya Bu ya. Wah, lumayan padat juga ya teman-teman aktivitas dan kegiatan Ibu ini. Nah, langsung saja nih, saya ingin bertanya nih Bu. Nah, seperti yang kita tahu nih Bu, Ibu kan banyak nih karya-karya Ibu yang Ibu kembangkan. Nah, pertanyaannya mengapa Ibu sangat tertarik nih mengembangkan karya-karya Ibu, khususnya di promosi kesehatan yang Ibu kembangkan di media sosial? Terima kasih, ini bagus nih pertanyaannya ya. Yang sekarang ini kita tahu ya, semakin ke depan itu semakin maju luar biasa penggunaan media digital ya. Jadi masyarakat juga semua itu sudah menggunakan media ya HP ya, kita lihat ya. Dan banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapat masyarakat dengan menggunakan media tersebut. Makanya saya juga tim dengan beberapa dosen untuk mengembangkan media digital karena kita juga di bidang kesehatan ibu dan anak, sehingga terpikirlah oleh kami bagaimana ibu-ibu itu bisa, ibu-ibu di masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mudah tanpa dia harus pergi ke fasilitas kesehatan. Sehingga kita mengembangkan beberapa media yaitu yang sudah kita lakukan ya. Itu ada video terkait ASI eksklusif, kemudian juga syair lagu koma, sinyak koma itu bisa diakses di YouTube, sudah kita sebarkan juga gitu ya, sehingga ibu-ibu bisa mengakses, melihat bagaimana untuk membangkitkan semangat ibu-ibu memberikan ASI eksklusif dengan mendengarkan syair lagu tersebut. Nah, bukan hanya ibu nih, kita juga mengembangkan media digital untuk anak remaja. Jadi sekarang ini baru tahun lalu itu kita lakukan dan ini juga menjadi perhatian kami, terutama kebetulan saya di bidang KIA Pro gitu ya. Jadi untuk ibunya kita sudah pikirkan untuk media digital terkait ASI eksklusif tadi. Kemudian untuk anak remaja, ada beberapa anak remaja yang aksesnya itu agak susah untuk mendapatkan informasi tentang Kespo. Nah, jadi kita mengembangkan media komik untuk anak remaja dan ini yang spesialnya kita melibatkan anak yang boarding ya, terutama pesantren. Nah, di pesantren itu mereka sangat terbatas bisa mendapatkan informasi yang terkait untuk kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena mereka juga tidak boleh membawa HP ya, karena itu memang peraturannya seperti itu. Kemudian untuk komik itu nggak bisa sembarangan masuk di pesantren. Nah, dan kita juga sudah terjun ke lapangan. Di sana mereka sudah tersedia lab komputer. Nah, sehingga kita juga terpikirkan untuk membuat media komik itu yang bisa digunakan oleh anak remaja yang ada di pesantren dengan mereka masuk ke langsung ke ini ya. Yang menariknya ya kita bisa memanfaatkan lab komputer yang ada di pesantren itu digunakan oleh anak-anak kita, anak santri
ya, yang terutama santri saat ini kami masih kebetulan kita mengembangkan media ini khusus Case Pro-nya baru ke ranahnya putri, ya, jadi santri gitu ya, belum ke putra. Nah, jadi bertahap rencananya. Nah, jadi mereka bisa menggunakan lab komputer itu untuk melihat webtoon. Nah, jadi mereka mendapatkan informasi yang terkait tentang contoh ya yang sudah Ibu lakukan itu terkait tentang LGBT. Nah, ini juga sedang maraknya ya kan di kalangan anak remaja. Kemudian juga tentang kekerasan seksual gitu, yang ada juga di komik tersebut. Cukup banyak kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduksi pada anak remaja, sehingga ini mungkin PR Ibu ya dengan tim peneliti supaya untuk membuat tahapan-tahapan informasi itu terkait kesehatan ibu, terkait kesehatan reproduksi untuk anak remaja. Nah, jadi selain yang boarding juga yang non boarding. Non boarding apalagi mereka bisa bebas menggunakan HP ya. Anak remaja sekarang kan kalau kita lihat mereka sangat tidak terbatas seperti anak yang boarding ya. Mereka bisa menggunakan media digital itu ya lebih bebas. Nah, selain media digital, kami juga berupaya membuatnya dalam bentuk buku komik gitu ya. Buku komik yang ini kita usahakan masuk ke pesantren dan juga ya non-boarding juga gitu ya, karena pada saat mereka melihat fisiknya gitu ada yang dalam bentuk webtoon juga ada. Nah, itu yang media yang sudah beberapa ibu dan tim peneliti lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya ibu dan anak. Seperti itu ya Bu ya. Nah, teman-teman, sangat menarik kan dari yang dijelaskan oleh Ibu Anita ini. Nah, saat ini kami akan menanyai lebih lanjut lagi terkait promosi kesehatan dan menggali lebih dalam ya terkait promosi kesehatan ini. Jadi gini Bu, tadi saya tertarik sama yang sudah Ibu jelaskan tentang media digital. Dan saya juga tertarik, sudah baca-baca juga nih Bu tentang promosi kesehatan terhadap remaja ini. Iya, jadi terkait dengan promosi kesehatan untuk anak remaja, kenapa kita memilih komik? Karena komik itu salah satu bahan bacaan yang disukai sama anak-anak, termasuk anak remaja. Nah, mereka kalau kita kasih buku itu kan mereka bosan gitu ya. Misalnya kita bagikan nih tentang pengetahuan untuk kebersihan diri, bagaimana menjaga kebersihan diri, itu kita kasih dalam bentuk informasi begitu saja, mereka pasti jenuh membacanya. Tapi kalau kita buat dalam bentuk cerita, terutama dalam bentuk komik, itu yang disenangi anak-anak. Nah, makanya kenapa komik yang kita pilih, karena itu memang bahan medianya anak remaja gitu ya. Anak-anak remaja kan senang dengan gambar-gambar, bukan hanya dengan tulisan itu yang menjenuhkan gitu ya. Makanya kita memilih komik inilah yang jadi sasaran kita untuk anak remaja. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi kenapa pendekatan budaya lokal itu sangat penting Bu dalam promosi kesehatan ini? Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa inovasi yang sudah kita buat terkait media digital. Itu selalu mengaitkan dengan budaya lokal ya. Nah, ini kenapa kita masukkan budaya lokal? Karena sasaran kita adalah masyarakat di Aceh. Masyarakat Aceh umumnya yang menjadi sasaran kita gitu. Nah, orang Aceh itu lebih senang kalau kita menghargai budayanya. Nah, begitu. Jadi dari misalnya nih ya, syair lagu Poma. Nah, kita menggunakan bahasa ibu gitu ya. Poma itu kan ibu artinya. Kemudian kita gunakan musik-musik di dalam syair itu dengan irama Aceh, musik Aceh gitu. Nah, itu yang bisa menyentuh masyarakat kita. Dan juga di dalam komik itu juga ada budaya lokalnya. Kita mencantumkan di situ di cerita itu ada satu sosok namanya Cut Nyak. Nah, Cut Nyak itu juga bukan punyanya daerah lain, khusus Aceh yang punya Cut Nyak itu. Nah, jadi begitu mereka baca bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh juga yang ada anak-anak remaja yang ada
di Aceh gitu ya. Nah, itu ada tertuang di dalam komik kita supaya itu mudah diterima oleh masyarakat kita. Begitu Bu ya. Iya. Baik Ibu, dengan penjelasan tadi yang sudah ditanyakan sama teman saya, ini ada pertanyaan terakhir Bu dari saya. Ibu bisa ceritakan sedikit nih tentang filosofi dari lagu judul Poma ini Ibu. Karena kan mungkin dari masyarakat Aceh tahu ya apa itu filosofinya, mungkin Poma itu tahu apa. Nah, mungkin dari daerah-daerah lain mungkin nggak tahu ini kan teman-teman tentang judul lagu Poma ini. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit Ibu tentang filosofi kenapa Ibu membuat judul lagu ini judul lagu Poma. Iya. Nah, jadi untuk syair lagu Poma itu judulnya Sinyak Poma. Sinyak itu kan anak ya, anak ibu berarti anak mama gitu ya. Kalau dalam bahasa bahasa Indonesianya kan gitu kalau diterjemahin ya. Kemudian di sini kita membangkitkan semangat ibu-ibu. Nah, ada syair lagu di situ, mari Poma menyusui gitu ya. Jadi mengajak ibu-ibu untuk menyusui bayinya, jadi memotivasi di situ. Jadi ada bait-bait yang memang mendorong pada saat kita mendengarkan sebuah syair, kalau itu membangkitkan semangat gitu ya. Nah, itu membuat orang menyusui itu bagus. Itu tujuan kita, ya, tujuan membuat ini bagaimana, karena banyak sekali upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ASI eksklusif pertama ya, untuk menyusui dan kita berupaya ya, tentunya kita harus membuat inovasi yang berbeda gitu ya dengan syair gitu ya, terutama terkait dengan daerah setempat. Nah, jadi di sini kami melihat bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh. Nah, masyarakat Aceh begitu bayinya lahir, kita kaitkan juga dengan ilmu kesehatan, ada dilakukan IMD ya, di dalam video itu ada IMD-nya, kemudian bapaknya langsung mengazankan gitu ya. Itu kebiasaan yang memang kalau azan itu kan tidak ada yang terlewatkan oleh kita ya, terutama orang Islam dan juga orang Aceh. Bapaknya yang mengazankan. Kemudian dalam keseharian di dalam video tersebut bagaimana dukungan dari suaminya, memotivasi. Di situ juga terlihat ibu-ibu disupport oleh suaminya, dan ibunya itu mempunyai pendirian bahwa bayinya hanya diberikan ASI saja di situ. Nah, jadi ada lagi yang kebiasaan dilakukan oleh orang Aceh, menggunakan pisang untuk anaknya. Ya, kita sering lihat ya, anak-anak bayi di Aceh itu bukan hanya ASI saja yang diberikan. Untuk yang ini ya, sebagian masyarakat yang belum melaksanakan ASI eksklusif. Nah, ini mereka masih memberikan pisang. Nah, itu yang memberikan pisang adalah biasa neneknya. Nah, di dalam video itu tergambarkan bagaimana kebiasaan orang Aceh. Mereka neneknya ini sedang menggiling pisang, kemudian memberikan kepada supaya diberikan kepada cucunya. Namun ditolak oleh ibunya, dibilang ASI saja lebih baik. Nah, termasuk juga di situ ada pada saat diberikan susu botol oleh bapaknya, ibunya juga menolak. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di Aceh itu yang kita angkat dan kita ceritakan. Inilah media promosi yang memang dibarengi dengan irama gitu, dengan syair untuk menggugah ibu-ibu bahwa itu tidak bisa diberikan gitu. Nah, itu memang kelihatan nyata pada saat ibunya menolak. Nah, diberikan susu botol dia menolak ini. Diberikan pisang dia menyatakan tidak kepada ibunya supaya tidak diberikan pisang untuk bayinya. Nah, itu yang kita inginkan. Kenapa kita membuat sangat kental budaya Aceh di situ, ingin menceritakan kepada masyarakat sebenarnya seperti ini loh, untuk ibu-ibu supaya menyusui bayinya, apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dia berikan kepada bayinya. Nah, ini salah satu program pemerintah, tapi kita dengan cara kita sendiri ya, melakukan inovasi yang lain mungkin ya dengan syair lagu ini. Seperti itu ya Bu ya. Jadi teman-teman, berarti di dalam filosofinya tersebut selain membahas tentang promosi kesehatan ya Bu ya, juga dicampurkan ke dalam budaya Aceh ya Bu ya.
Jadi mungkin membuat itu menarik ya, apalagi khususnya untuk masyarakat di Aceh teman-teman. Jadi mungkin ini podcast terakhir kita, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ibu khususnya Iya, sama-sama. untuk narasumber kita yang sangat terbaik ini. Jadi terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktunya sedikitnya untuk mengisi podcast kami ini Ibu. Semoga teman-teman kita bermanfaat dan bisa mengedukasi masyarakat di luar sana Iya. Bu ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan untuk teman-teman, jangan lupa menunggu podcast dari teman-teman kami berikutnya yang pasti tidak kalah menarik nih teman-teman. Saya Yutika Askasabila dan teman saya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita